Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Saudara, kita masih belajar di buku 12 ya. Malam hari ini kita tahu malam hari ini tema yang kita bahas adalah kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah ya. Kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, saudara, setelah kita belajar banyak ya tentang air yang hidup, bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, membersihkan kita semuanya, kita juga belajar tentang pemurnian dan semuanya, itu dilakukan dalam rangka untuk membebaskan, memerdekakan setiap kita semuanya, dan membawa kita untuk masuk dalam dimensi kemuliaan. Ya, saudara, menyandang status sebagai anak Allah, ya, itu sebenarnya bukan perkara yang simpel sebenarnya. Tapi banyak kadang-kadang gereja-gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan itu ya pokoknya berdasarkan Yohanes 1 ayat 12. Siapa aja yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak Allah. Wow, keren. Lalu nyanyi ya, kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Tapi saudara, ya, apakah statusnya ini sudah menjadi sesuatu yang mengubah dalam kehidupan Anda? Ya, karena menjadi anak Allah itu artinya Anda disetarakan atau diubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Yesus. Jadi nanti orang-orang akan bingung ya. Kalau Yesusnya sebagai anak Allah yang sejati itu begitu mulia, ya, hidupnya begitu benar, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, itu ya. Pokoknya hidupnya baguslah gitu. Lalu Anda mengaku sebagai anak Allah. Tapi hidupmu jauh daripada Tuhan Yesus. Anda ngerti ya maksud saya? Anda memproklamirkan hidup Anda, saya anak Allah, saya anak Allah. Ketika orang melihat Anda, ternyata Anda nggak kayak Yesus. Lucu, ya lah. Nah, orang mungkin akan mengabaikan Anda atau ya memandang Anda rendah. Anak Allah apa itu? Kalau saya percaya Yesus anak Allah. Yang ini anak Allah model kayak begini. Masa ya loh, kalau bapaknya keren, anaknya gembel, ya nggak mungkin seperti itu. Ya, sudah nangkep istri ya. Jadi perubahan demi perubahan sekarang Bapak itu lakukan ya melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita sebagai sang transformer, dia mengubah dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang dilakukan, dia membebaskan kita, memerdekakan kita, betul? Lalu yang kedua, Anda didandani, ya. Nah, caranya apa? Semua hal-hal yang hina-hina itu semuanya disingkirkan, ya. Dengan air yang hidup, semua perkara unclean itu bisa dibereskan semuanya. Kalau ada yang mengikat, darah Tuhan Yesus siap untuk membebaskan Anda juga. Pokoknya komplit deh. Anda bisa dijadikan mulia sama seperti Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saudara supaya proses ini cepat terjadi dalam kehidupan kita? Kuncinya cuma satu, saudara. Anda harus mengalami persatuan dengan Allah. Ya, tanpa Anda bersatu dengan Allah, mustahil itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Saudara, persekutuan antara Tuhan dengan manusia yang mau bertobat kembali tidak hanya pada level keselamatan dan diberkati saja, tetapi bertumbuh mencapai tingkat demi tingkat, semakin ditarik mendekat kepadanya, sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan dan Allah Bapa. Kedekatan dengan Dia membawa kemuliaan yang semakin meningkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anggap ya, sekali lagi saudara, saya bacakan ini ya. Persekutuan antara Tuhan dengan manusia yang mau bertobat kembali tidak hanya pada level keselamatan dan diberkati saja, atau kesembuhan dan sebagainya.
Tetapi bertumbuh mencapai tingkat demi tingkat, semakin ditarik mendekat kepadanya, sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan dan Allah Bapa. Kedekatan dengan Dia membawa kemuliaan yang semakin meningkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, percuma Bapak Saudara, Anda mungkin bikin KKR atau acara ya yang temanya from glory to glory. Tapi ujung-ujungnya juga hanya main urapan, terus pamer itu kuasa Allah yang begini, ya. Nah, lalu bilang ini kemuliaan Tuhan, saudara, hadirat Allah dan sebagainya. Tapi dampaknya nggak ada yang mengubah kehidupan Anda, ya. Mujizat boleh terjadi, hadirat Allah begitu luar biasa, tapi belum tentu itu bisa mengubah dalam kehidupan Anda. Perubahan dalam kehidupan kita terjadi karena Anda mau bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Ya, saudara, menjadi orang Kristen ketika kita percaya, ya, yang pertama harusnya kita semakin masuk ke dalam Tuhan. Bukan kita baru dapat urapan lalu kita keluyuran kemana-mana, ya, mengorbit kemana-mana seperti itu, lah menjadi selebritis rohani. Nah, saudara, menjadi orang hebat, menjadi orang tenar, tapi tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Ya, nah di sini saudara disayangkan sekali. Harusnya gereja Tuhan mengajar umatnya untuk masuk ke dalam Allah, mendekat kepada Allah, sampai mengalami Allah di dalam dirinya itu. Allah mempengaruhi hidupnya. Hasil daripada persekutuan Anda dengan Allah, Anda akan dipengaruhi karena Allah akan intervensi ke dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Paulus, saudara, menangkap ini. Makanya dia mendidik orang-orang yang dibinanya bahwa kita ini sedang menuju kepada sebuah yang namanya target kemuliaan itu. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, di sini dituliskan begini. 2 Korintus ya, pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara, kita harus bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Selubung-selubungnya harus diangkat sampai Tuhan itu nampak jelas di dalam kehidupan kita itu. Nah, karena kemuliaan itu sumbernya atau datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya untuk mengalami kemuliaan yang semakin besar. Catat baik-baik ya. Sumbernya, datangnya, kemuliaan itu dari Tuhan. Kalau Anda menjauh dari Tuhan, kemuliaan nggak akan Anda dapat. Kemuliaan Anda dapat kalau Anda semakin mendekat, ya, erat bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bukan sekedar nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Lah saudara, bersekutu masuk ke dalam Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda menyadari Anda sedang berhadapan dengan Tuhan, pasti banyak hal yang akan diubah dalam kehidupan Anda itu. Salah satunya adalah tentang identitas, ya. Identitas dunia itu akan dihapuskan. Ya, identitas dunia akan dihapuskan. Persatuan kita dengan Tuhan dilakukan dengan roh Tuhan. Yesus masuk ke dalam kita dan otomatis kita di dalam Allah Bapa karena Tuhan Yesus sudah menjadi satu dengan Bapaknya. Saat kelahiran baru itu Anda dilahirkan di surga. Dalam arti sebenarnya karena saat itu, maksudnya saat Anda mengalami proses kelahiran baru saat itu, surga ditekuk dan menyelubungi Anda dan Anda terlahir di teritori
teritori surga. Dengan demikian, Anda beroleh kewarganegaraan surgawi sejak itu. Dengan cepat, surga mengakui Anda sebagai warga kerajaannya. Dan semua tanda-tanda kemanusiaan Anda yang lama segera dihapus. Asal-usul Anda dari dunia sama sekali dilupakan, diganti dengan asal-usul yang baru dan tanda-tanda yang baru. Kartu kelahiran yang baru, kartu keluarga yang baru, kartu penduduk yang baru, dan paspor semuanya baru dari surga. Amin. Nah, saudara, satu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan satu orang namanya Nikodemus, ya. Dalam percakapan mereka, dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus itu menjawab pertanyaan daripada Nikodemus. Bagaimana seseorang boleh mengalami, ya, mendapatkan kerajaan surga itu atau kehidupan yang kekal. Lalu Yesus menjawab dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, saudara, ngintip aja nggak bisa, ya. Kalau tidak dilahirkan kembali. Ketika Tuhan menjawab seperti ini merupakan sebuah persyaratan, bukan? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Nggak bisa mengalami intervensi Allah di dalam kehidupan Anda. Setiap saya melayani beberapa orang yang datang untuk konseling, saya selalu cek tentang kelahiran barunya ini. Pernahkah Anda mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu berdasarkan Wahyu 3 ayat 20? Kelihatannya pertanyaan atau hal yang saya tanyakan ini adalah sesuatu yang simpel, yang mendasar sekali. Tapi ini merupakan hal yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena surga bisa intervensi, alasannya cuma satu. Kalau orang itu sudah mengalami proses kelahiran kembali. Ini sebuah persyaratan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang notabene adalah ahli Taurat. Namanya Nikodemus. Ahli Taurat itu kurang apa, saudara? Semua ayat hafal. Ya, seluruh perjanjian lama dia tahu isinya. Karena apa? Memang itu bidangnya dia. Bukan sekedar tahu. Sampai dia punya gelar ahli, artinya sampai bisa menjelaskan apa yang dia ketahui itu. Tapi ada yang kurang. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong begini, semua apa yang kamu ngerti, semua apa yang kamu tahu, itu nggak bisa membuat kamu ya mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Cuman satu. Perjumpaan pribadimu dengan Tuhan, itu yang mengubah hidupmu. Nangkep, saudara? Ya, orang yang sudah hafal ayat, belum tentu mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang ngerti ayat, bahkan bisa menjelaskan ayat-ayat Alkitab, belum tentu hidupnya berubah. Perubahan terjadi karena adanya persekutuan. Ya, persekutuan dengan Allah. Ketika Allah menyatu dengan Anda menyatu dengan Dia. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Anda. Itu cara untuk mengubah keadaan seseorang. Kenapa itu mesti saya cek dulu ketika saya melayani beberapa orang. Karena kekuatan saya cuma satu. Ini prinsip dasarnya. Walaupun kau berdoa sampai berbusa sekalipun, kalau pintu surga tertutup, bagaimana bisa terjadi perubahan atas diri orang itu? Mungkin engkau hanya bisa menyembuhkan orang itu. Mungkin engkau hanya bisa mengubah keadaan orang itu. Tapi enggak bisa merubah orang itu. Betul? Beda ya? Mengubah keadaan sama merubah pribadinya. Ya. Keadaan bisa diubah dengan urapan. Kalau urapanmu kenceng, ya, walaupun orang itu masih berdosa sekalipun, di depan Anda, dengan bantuan urapan yang ada pada Anda, orang itu bisa mengalami mujizat, saudara. Ya, nah, tapi dia nggak pernah berubah. Yang diinginkan oleh Allah adalah perubahan hidup kita ini. Tadi Paulus katakan, kita sedang diubah
Semua boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi bicara tentang kemuliaan atau the glory ini, bukan identik dengan namanya miracle, mujizat, atau healing, kesembuhan. Nangkep ya? Banyak orang bikin acara from glory to glory, yang dibicarakan hanya di daerah healing, daerah kesembuhan, daerah mujizat begitu. Lalu mengatakan ini kemuliaan. Kemuliaan itu dilihat ketika selubung itu hilang dari Anda, sehingga Anda bisa memancarkan Kristus dari hidup Anda itu tanpa selubung sedikit pun. Kinclong, ya, mengalami kemuliaan, ya, diubah apanya? Karakter kita, hidup kita diubah menjadi serupa sama seperti Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, jadi malam hari ini konsep Anda tentang kemuliaan harus dirombak. Bukan berarti mujizat itu nggak berguna, berguna. Ya, kesembuhan berguna, keselamatan berguna. Tapi saudara, perubahan hidupmu itu yang penting. Kalau Anda nggak berubah, Anda nggak akan bisa ketemu Tuhan nanti. Jadi target Tuhan itu bukan sekedar menyembuhkan Anda. Bukan sekedar menolong Anda, melepaskan Anda dari masalah Anda. Tujuan utama dari Allah itu apa? Mengubah. Yang pertama diubah adalah identitas Anda. Betul? Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, sekarang identitasmu baru juga. Kok bisa, Pak? Nah, di sini saudara, tadi dijelaskan ya, ketika ada seseorang yang mengalami kelahiran baru, ternyata Bapak itu menekuk langit. Saudara. Menekuk langit. Nah, memang langit bisa ditekuk. Ya, saudara, kita lihat ya, Mazmur 144 ayat yang kelima. Ini doa daripada Daud. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Ya, berasap. Nah, saudara, ini ayat Anda juga ya, tekukkanlah langitmu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran supaya kita mengerti ya tentang sebuah perubahan ketika kita ikut Tuhan pada waktu kita mengalami kelahiran baru. Langit ditekuk. Semua orang yang enggak lahir baru, mereka adalah orang yang lahir di bawah langit. Betul? Di bawah kolong langit. Salomo itu orang paling berhikmat di bawah kolong langit. Amin. Nah, ketika Anda lahir baru, Allah Bapa menekuk langit. Tujuannya apa? Ketika Anda keluar, ya, mengalami born again, kelahiran baru, ya, nah, jadi bayi rohani, jatuhnya pertama kali di mana? Bukan di bawah langit, tapi di atas langit. Nangkep ya? Di atas langit. Nah, status Anda baru. Anda bukan lagi orang di bawah langit. Tapi sekarang Anda adalah orang yang telah lahir baru. Sekarang Anda boleh berkata, aku berasal dari atas langit. Bukan di bawah langit. Otomatis saudara, KTP-mu berubah. Ya, kartu keluargamu berubah. Paspormu berubah. Karena apa? Anda adalah manusia dari atas langit, makhluk dari atas langit, bukan di bawah langit. Amin. Ngerti ya? Nah, saudara, kita lihat. Tuhan Yesus pernah berkata begini juga tentang batas area ini ya. Yang lahir dari perempuan, ya, yang paling besar, yang lahir dari perempuan yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, ya.
itu ya, dibanding dengan yang lahir di kerajaan surga, yang paling kecil di kerajaan surga, itu lebih besar daripada yang terbesar yang pernah lahir dari perempuan. Yang lahir dari perempuan, mereka lahir di bawah kolong langit. Yang lahir dari Allah, mengalami kelahiran baru, karena langitnya ditekuk, Anda sekarang, status Anda, identitas Anda adalah orang di atas langit. Amin. Nah, Anda lahir di mana? Itu akan menentukan identitas Anda. Ya, umpama satu hari ya, ada seorang yang ikut kapal pesiar, sudah ya, kapal pesiar. Lalu kapal pesiar itu mungkin bisa 1 bulan perjalanannya. Nah, kebetulan ada salah satu pasangan yang sedang hamil tua, sudah ya. Nah, jadi sudah 9 bulan lebih itu. Nah, akhirnya lahirlah si anak itu ya di atas kapal pesiar itu. Wah, ketika lahir ya, dia ada di area laut ya, laut umpama lautnya Inggris gitu ya. Nah, laut Inggris sana. Nah, saudara, dia lahir di teritorial negara Inggris. Nah, saudara, si anak ini punya hak. Walaupun papa mamahnya WNI warga negara Indonesia, si anak ini punya hak untuk menjadi warga negara Inggris. Kenapa? Karena dia lahir di Inggris. Lahir di area wilayah teritorial Inggris itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah dewasa, umur 17 tahun mama ya, boleh menentukan haknya. Dia mau ambil ya menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Inggris. Nah, itu terserah. Ya. Dia punya hak. Walaupun dia nggak punya saudara di Inggris. Tapi karena dia lahir di teritorial Inggris itu, nah dia boleh punya hak untuk menjadi warga negara Inggris tersebut. Dia punya fasilitas dan semuanya. Kenapa? Lahir di Inggris itu. Itulah sebabnya ketika Anda lahir baru, kenapa Allah itu begitu repotnya, dia tekuk langit supaya Anda keluar, jatuhnya bukan di bawah langit, tapi Anda terlahir di atas langit. Amin. Nah, itu yang membuat identitasmu baru. Anda punya status baru. Sekarang Anda boleh bilang, aku adalah warga negara kerajaan surga. Ya, walaupun secara fisik, Anda punya KTP, ya mungkin masih ya orang Tangerang, Metro Permata, kakakmu anaknya siapa dan sebagainya. Nah, tapi saudara, Anda punya hak untuk mengaku menjadi warga negara kerajaan surga. Kartu keluargamu juga baru. Bukan anaknya Pak Slamet atau siapa gitu ya. Nah, sekarang Anda punya bapak yang baru. Namanya Allah Bapak. Dan Anda boleh menyebut dia sebagai bapakmu dan kamu adalah anaknya. Sehingga kita bilang, aku ini anaknya Allah. Jadi sebutan anak Allah itu sebenarnya ada kronologinya. Bukan hanya ngaku-ngaku sebagai anak Allah, tapi sebenarnya dia nggak ngalami perubahan, ya identitasnya nggak berubah sama sekali. Hanya gara-gara mendengar khotbah, gitu, lalu ngaku-ngaku jadi anak Allah. Belum tentu, saudara. Anak Allah adalah yang terlahir di kerajaan Allah. Bapaknya adalah Allah Bapa. Sehingga kita bisa bilang, aku adalah anak Allah. Ya, nah, saudara kita lanjut. Kalau usah cerita ini panjang, ya. Oke. Nah, dengan segera Roh Kudus akan menginsapkan Anda bahwa Anda bukan orang dunia lagi. Ya, Anda bukan manusia biasa. Apalagi saudara, bahkan bukan cacing yang tak layak di hadapan Dia. Jadi, yang lamban sebenarnya pindahnya kesadaran penuh bahwa Anda adalah anak Allah
dan sudah didudukkan bersama Dia di surga. Amin. Anda bukan orang dunia lagi. Anda lahir, asal Anda dari surga. Anda berasal dari Allah. Alkitab bilang, kalau dunia membenci kamu, itu wajar. Karena asal usulmu. Dunia membenci aku, kata Yesus, karena asal usulku. Aku berasal dari Allah, bukan dari dunia ini, sehingga dunia membenci aku. Ketika kita mengaku sebagai warga negara kerajaan surga, asal Anda dari Allah, otomatis saudara, dunia nggak bisa terima. Dunia akan membenci Anda. Kenapa? Karena sistemnya beda. Ya, cara bereaksinya beda juga. Itu membuat Anda dibenci. Ya, dibenci. Nah, bicara tentang perbedaan status ini ya, status kewarganegaraan. Saya ingat satu kisah ketika bangsa Israel ini ditarik oleh Yusuf ketika Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara. Ketika Kanaan itu mengalami kelaparan, bapaknya dipindahkan semuanya, lalu Firaun kasih satu daerah namanya Goshen. Ya. Dipisahkan oleh sebuah sungai di situ. Nah, kenapa harus pisah? Karena orang Mesir bilang, kita nggak bisa duduk makan sama mereka. Kenapa alasannya? Karena pekerjaan mereka. Nah, jadi dunia nggak bisa menerima. Makanya dipisahkan. Disitulah akhirnya Allah membuat sebuah perbedaan antara Goshen dan Mesir. Ya, nah di Goshen ini banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Sementara Mesir pernah mengalami hal yang buruk, Goshennya enggak, saudara. Ya, 10 tulah terjadi, itu juga begitu. Mesir mengalami, Goshen enggak, saudara. Ya, nah, tapi memang ada konsekuensinya tadi. Ya, kenapa harus tinggal di Goshen? Karena orang Mesir enggak mau tinggal, karena pekerjaan mereka adalah gembala itu. Katanya seperti itu ya. Dipisahkan, itu gambarannya ketika kita menjadi orang rohani, dunia nggak bisa menerima Anda. Siapa yang sudah mengalami seperti ini? Dulu ketika saya masih, wah luar biasa duniawinya ya. Nah, teman saya banyak orang-orang dunia, tunggu ya. Wah diterima ini dan itu, disanjung ini dan sebagainya. Tapi ketika mereka mendengar bahwa sekarang saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, ya nggak ada yang nyapa. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nah itu konsekuensinya, amin. Konsekuensinya. Tapi kita tahu, ini merupakan sebuah kebanggaan ketika kita bisa dilihat oleh orang dunia bahwa kita beda dengan mereka. Amin. Roh Kudus menginsapkan bahwa Anda bukan orang dunia lagi. Dan Anda bukan manusia biasa. Amin. Nah, Anda adalah anak Allah. Posisi anak Allah sudah pernah kita bahas. Berapa kali saya bertanya, ya, siapa di sini anak Allah? Semua angkat tangan. Lalu saya tanya lagi, siapa di sini manusia? Angkat tangan juga. Disuruh pilih, mau jadi anak Allah atau jadi manusia? Bingung, lu ya? Ya manusia ya anak Allah, bunglon. Nggak bisa. Anda harus pilih, kalau Anda mau jadi anak Allah, Anda berhenti jadi manusia, amin. Nah, harus memilih. Hidup itu pilihan. Mau jadi manusia atau jadi anak Allah? Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain tak bukan adalah manusia biasa. Nah, kalau doa masih begitu. Tapi kalau Anda nanti sudah mengalami, karena diinsapkan oleh Roh Kudus bahwa Anda bukan manusia lagi, doamu nggak begitu lagi. Ketika engkau menyapa Bapakmu, Anda langsung menempatkan posisi Anda sebagai anak. Amin. Bukan manusia. Bapak surgawi, aku mengucap syukur hari ini. Aku anakmu. Betul? Kata manusia itu enggak Anda sebut lagi. Anda konsisten. Anda pertahankan. Sekali anak, tetap anak. Betul? Ngerti saudara? Kenapa saudara? Kadang-kadang Anda bimbang. Anda masih mengaku sebagai manusia. Karena melihat kondisi Anda. Merasa enggak layak. Akhirnya Anda bilang, aku bukan anak Allah, aku manusia. Turun, ya berubah lagi.
Padahal Anda sudah susah-susah nih untuk mengambil posisi sebagai anak Allah, betul? Tapi kenapa ambles lagi jadi manusia? Kesadaran Anda sebagai anak Allah itu harus dipertahankan setiap hari. Siapa bapakmu itu akan menentukan nasibmu, betul? Kalau bapaknya kaya, anaknya kaya enggak? Kaya. Kalau bapaknya sehat, anaknya sehat enggak? Sehat. Siapa bapakmu, itulah nasibmu. Amin. Nangkap, saudara? Siapa bapakmu? Allah Bapak. Bapak yang bagaimana? Bapak yang mulia, Bapak yang dahsyat, Bapak yang besar, Bapak yang sehat, betul? Bapak yang berkelimpahan. Ketika kesadaranmu kuat di daerah ini, nasibmu, keadaanmu akan berubah seperti apa yang dialami terjadi atas Bapak itu. Amin. Nah, kadang-kadang kita goyah. Kenapa? Hidup kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Ya, Roh Kudus menginsapkan. Berubah. Kamu bukan manusia lagi. Kamu adalah anak Allah. Coba ngomong pada diri Anda sendiri. Malam hari ini, ya saya review kembali. Bahwa saya bukan manusia. Saya adalah anak Allah. Sekali anak, tetap anak. Apapun, siapapun, nggak bisa mengambil dan mengubah status saya ini. Ya, ingat anak terhilang, saudara. Keadaannya sudah berubah, bukan? Dari kaya, membawa setengah harta bapaknya, betul? Dari pakaiannya perlente, akhirnya habis total semuanya, compang-camping mungkin nggak pakai baju, cuman celana itu, ya pendek seperti udah, wah udah bulukan gitu, baunya udah bau babi, segala macam, lah dia merasa nggak pantas jadi anak, dia pulang. Dipeluk sama bapaknya. Dia bilang, jangan panggil aku, jangan akui aku lagi sebagai anak. Jadikan aku salah satu karyawan atau pembantu di tempat ini saja. Bapaknya bilang, enggak bisa. Sekali anak tetap anak. Yang ngotot siapa? Yang ngeyel siapa? Yang mempertahankan siapa? Bapak. Bapakmu, saudara. Dia enggak peduli keadaanmu, betul? Ikutin aja. Ketika Roh Kudus menyadarkan Anda untuk Anda bertobat, ketika Bapak bilang, dia panggil Anda, nak, oh aku anak toh. Anggap ya. Nah, kenapa harus saya ulang di sini? Kadang-kadang ini udah lupa kadang-kadang. Kenapa? Terlindas ya loh, oleh segala problem masalah. Ya, malam hari ini sadar bahwa Anda adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus mengisapkan Anda bukan orang dunia lagi, bukan manusia biasa, dan bukan cacing tanah liat di hadapan Dia yang tidak layak. Darah Tuhan Yesus telah melayakkan Anda, amin. Pindah kesadaran penuh bahwa Anda adalah anak dan sudah didudukkan bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Nah, Dia ada di dalam Anda. Dia ada dalam pikiran dan perasaan Anda. Sekarang yang dikerjakan Roh Kudus adalah membimbing perpindahan kesadaran Anda kepada kesadaran Yesus yang ada di dalam Anda. Sesudah itu bertumbuh terus sampai kesadaran Anda menjadi satu dengan kesadaran Allah Bapa. Anggap ya. Jadi dia ada di dalam Anda, dalam pikiran Anda, dalam perasaan Anda. Jadi Anda nggak boleh menggunakan pikiranmu lagi, Anda nggak boleh menggunakan perasaanmu lagi. Karena sekarang pikiran perasaanmu telah dikuasai oleh Tuhan itu. Dia ada di sini. Jadi harusnya yang bereaksi ketika sesuatu terjadi dalam pikiran dan perasaan Anda siapa? Tuhan yang ada di dalam dirimu. Nah ingat sudah, ketika Tuhan menghadapi angin, badai dan sebagainya, beda dengan reaksi dari murid-muridnya, bukan? Nah kadang-kadang reaksi kita salah.
Perasaan kita salah. Apa yang kita pikirkan salah. Oleh karena itu, karena kita sadar dia ada di dalam hati, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, tanya pada Tuhan. Jangan mikir sendiri, jangan ngerasain sendiri. Ya, apa yang dirasakan oleh Tuhan, itulah yang harus Anda rasakan dengan iman. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan, itulah yang Anda pikirkan dengan iman. Anda akan keluar dari setiap persoalan yang sedang Anda hadapi itu. Ya, tugas Anda cuma apa? Agree, setuju, sadar ya tentang Tuhan dalam hidup Anda. Sesudah itu bertumbuh terus sampai kesadaran Anda menjadi satu dengan kesadaran Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, siapa yang pernah baca ayat ini? Ayat ini bagus sekali ya. Kita tidak menerima roh dunia. Ya, roh dunia itu roh yang lemah. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang perkasa, roh yang kuat, roh yang mulia, roh yang dahsyat. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah ya kepada kita. Saudara, apakah Anda tahu apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada Anda? Apa yang sudah diberikan Allah kepada Anda? Nah, banyak. Kenapa Bapak itu mengirim anaknya, Tuhan Yesus mati di kayu salib? Semua dilakukan untuk Anda, betul? Kenapa dia harus dicambuk? 40 kurang 1. Dengan tembikar itu. Lalu menghasilkan bilur-bilur. Dalam kitab Yesaya dikatakan, semua itu dilakukan untuk Anda, betul? Dan supaya Anda bisa berkata, oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Anda sembuh karena Tuhan Yesus mengalami kesakitan. Rela menanggung rasa sakitmu itu. Sehingga Anda boleh sembuh. Karena Yesus sudah mengerjakan dalam kehidupan Anda. Itu artinya, itu adalah apa yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Kesembuhan. Amin. Sudah diberikan. Dikaruniakan banyak hal yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Tanya Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan apa saja yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Ya, dalam doa ini Saudara, Anda jangan meminta apa yang sudah diberikan. Kalau Anda sudah tahu itu sudah diberikan, Anda tinggal terima dengan iman. Dengan cara mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Ya sekali mungkin, ya Anda masih terbelenggu karena rasa sakit dan sebagainya. Tuhan, sembuhkan aku. Lalu Roh Kudus mengingatkan Anda, sudah disembuhkan. Anda nggak perlu lagi minta untuk disembuhkan. Anda tinggal bilang, siapa bilang saya sakit, omong kosong. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Saya orang paling sehat di dunia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh saya, tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Anda tinggal ngomong begitu. Kenapa? Ini doa orang yang tahu apa yang sudah diberikan. Nangkep? Ya, banyak hal. Nanti Roh Kudus akan menyingkapkan apa saja yang sudah diberikan kepada Anda. Kalau yang belum diberikan, boleh Anda minta. Itu yang benar. Ada sih minta jiwa-jiwa diselamatkan. Itu boleh. Ya, saya pernah bikin satu khotbah judulnya ya, minta apa yang boleh diminta, ya, dan jangan minta apa yang tidak perlu diminta. Ketika saya janjikan waktu itu khotbah di satu kantor.
ada beberapa pimpinan kantor dari yang lainnya gitu ya. Karena waktu itu ketemu di pemuritan di Grisinda, lalu saya bilang hari Senin saya khotbah di salah satu perusahaan, itu 2 pemimpin ya, owner dari perusahaan itu datang juga ya. Dia bilang, loh kenapa kalian sini? Bukankah ada saatnya sendiri nanti ya, bulan depan kalau nggak salah saya khotbah di tempat Anda. Iya Pak, saya tertarik dengan judulnya. Ya, minta apa yang perlu diminta, ya, jangan minta apa yang sudah diberikan, gitu ya. Wah, ketika dia datang seperti itu, saya cerita yang begini, ya, malah bingung katanya. Pak, saya jadi bingung. Nah, bagus. saya kalau mendengar orang orang mendengar saya khotbah itu lalu bingung, saya senang. Bagus, dia bilang gitu. Bagus kamu bingung, bilang gitu ya. Nah, kalau kamu bingung, sekarang ada penolong, bukan? Kamu harus bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kamu ngerti, wah itu bahaya, saya bilang. Ya, banyak orang kalau udah ngerti, terus nggak ngelakuin, jadi sombong kadang-kadang. Kalau dia nggak ngerti, dia selalu cari pengertiannya, cari pewahyuannya, dia selalu mengandalkan Roh Kudus. Itu padahal orang-orang pintar ya. Kadang-kadang dengar khotbah yang simpel seperti apa yang saya katakan malam hari begini, nggak nangkep loh kadang-kadang. Saya bilang, bukan kurang jelas saya menjelaskannya, tapi kenapa? Dia masih terbelenggu dengan cara pikiran yang lama. Mungkin dia takut spekulasi. Kalau saya ngikutin apa yang dikatakan Pak Gideon nanti, apa jadinya? Akhirnya dia memutuskan, menyimpulkan, Pak saya nggak ngerti, saya bingung. Ya, saya bilang bagus, ya. Nah, saya harap malam ini kalau ada yang bingung, saya juga ngomong bagus, tuh ya. Supaya apa? Anda nempel sama Tuhan, Tuhan. Apa yang diomongin Pak Gideon kemarin itu? Nanti Tuhan akan menjelaskan lebih tepat lagi. Nah, Tuhan akan bimbing, arahkan Anda untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran itu. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4. Wah, ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Asalmu dari Allah. Amin. Ya. Kamu itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, tapi ada konsekuensinya. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Konsekuensinya itu aja. Tapi hasil dampaknya, wow keren. Sangat luar biasa. Amin. Nah, saudara, Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ketika Anda membaca 1 Yohanes 15 ayat 19 tadi, ya, Anda jangan khawatir. Ternyata Tuhan Yesus lebih dulu ya. Mereka juga membenci. Nah, harus terjadi proses namanya peleburan. Persatuan itu meliputi pengertian, pikiran, bahkan sampai perasaan juga disatukan. Dilebur jadi satu dengan dia. Istilah baru dalam dunia teknik ada fusion, ya, antara roh Anda dengan roh dia. Dua inti atom unsur yang lebih ringan dari besi bila disatukan akan mengeluarkan energi yang besar. Sebaliknya yang lebih dari besi akan menarik energi. Ya, orang sedang melakukan eksperimen dalam bidang ini dan hendak menciptakan mesin fusion yang akan menggantikan tenaga roket.
Jarak tempuh bumi Mars adalah 7 bulan. Memakai tenaga roket yang sekarang. Tetapi hanya 3,5 bulan dengan mesin fusion tadi. Wow, saudara, lebih efisien ya. Ya, karena apa? Nah, ini gambarannya, saudara. Mesin roket sekarang ini itu gambaran manusia tulennya. Ketika Anda ngeblend dengan Tuhan, jadi satu, menyatu dengan Tuhan, Anda akan jauh lebih, lebih powerful, lebih hebat, lebih mengalami percepatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan itu mempengaruhi hidup Anda. Nah, orang beriman itu slogannya bukan kuat, bukan gagah kita, tapi roh yang bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, ada sebuah perubahan yang luar biasa. Matius 5 ayat 48. Ini target yang harus tercapai. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Jadi target kita diubah menjadi sama seperti Bapa. Ada 3 tingkat kepenuhan. Ya, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Tuhan Yesus, kepenuhan Kristus, dan kepenuhan Allah Bapa. Nah, orang kadang-kadang baru ada di level kepenuhan Roh Kudus. Lalu nggak mau masuk ke kepenuhan yang berikutnya. Ngalami kepenuhan Kristus. Saudara, istilah seperti itu memang ada perbedaan, bukan? Tapi kadang-kadang disamaratakan. Orang kepenuh Roh Kudus ya sudah penuh Kristus. Belum. Ya. Kepenuhan Roh Kudus, Anda akan disertai dengan kuasa. Karunia-karunia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, betul? Di situ tidak dijanjikan berubah, nggak ada. Walaupun Roh Kudus itu adalah sang transformer yang mengubah hidup Anda, tapi dampak kepenuhan Roh Kudus belum tentu mengubah hidup Anda. Nanti Anda lihat di lapangan, orang yang penuh dengan urapan, orang yang penuh dengan karunia-karunia, apakah hidupnya berubah seperti Kristus? No, enggak, betul? Masih banyak, ya. Itu contohnya. Kan sudah penuh Roh Kudus, Pak. Tapi belum mengalami kepenuhan Kristus. Harus mulai masuk kepada kepenuhan tahap berikutnya. Kepenuhan Kristus. Nanti karakter Anda mulai diubah di situ. Ya. Nah, Anda mulai memiliki hatinya Kristus, memiliki pikirannya Kristus. Pikiran yang mana? Belajar sama Yesus itu belajar apa sih? Marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesu dan berat, aku akan berikan sentosa, kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi belajar 2 perkara ini. Rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati, mengutamakan orang lain, nggak nyombong. Lemah lembut, fleksibel. Mau nurut sama Tuhan. Nggak bantahan dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat karakter Anda jadi berubah. Menjadi sama seperti Yesus. Jadi orang itu kalau punya 2 model ini, rendah hati dan lemah lembut, itu pasti karakternya akan berbeda dengan orang yang sombong, ya. Yang nggak rendah hati kan sombong. Dan yang selalu berontak. Beda. Jadi dasarnya cuma 2. Diubah menjadi rendah hati dan lemah lembut, akhirnya akan mengalami kepenuhan Kristus di situ. Otomatis karaktermu akan menjadi sama seperti Kristus. Setelah kepenuhan Kristus, Anda harus masuk satu kepenuhan lagi, namanya kepenuhan Allah Bapa. Ya. Nah, di situ hikmat daripada Allah Bapa itu akan memenuhi dirimu. Terus, ya. Nah, terus bertumbuh. Bertumbuh terus. Bukan menyaingi Allah Bapa. Saudara, mereka yang sudah bertumbuh akan bertumbuh terus. Semua yang hidup, baik Roh Kudus,
Tuhan Yesus maupun Allah Bapa. Terus bertumbuh juga. Nah, Anda bertumbuh, dia bertumbuh, mengalami pertumbuhan terus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena apa? Nanti kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Unlimited. Nggak ada berhentinya untuk kita bertumbuh. Terus bertumbuh. Amin. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 21. Ini doa Tuhan Yesus, saudara, kepada murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ya, ini pesan Allah Bapa, saudara. Anakku, aku merasa bahagia bercakap-cakap dengan engkau. Karena aku di dalam pikiranmu dan di hatimu. Bahkan aku mengelilingi engkau dengan banyak berkat. Ya, peliharalah keadaan damai ini karena kelilingmu akan ikut berubah menjadi indah sekali. Ya, nah saudara, jadi Allah Bapa ini memberitahu pada kita tentang perasaannya. Dia merasa bahagia kalau bisa kongko bercakap-cakap dengan kita. Ya. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan, ada di dalam hati kita. Nah, saudara, kalau Anda mungkin ya, saya mungkin datang nih ke rumahnya siapa? Ya Pak Daniel Tanu Miharja. Oh, rumahnya di mana ya? Umpama nih ya, saya datang ke Bandung kali gitu. Wah, sampai sana silahkan masuk ke rumah. Lalu disuruh duduk di sofa, ruang tamu. Ya, lalu saya nggak diajak ngomong. Nggak diajak ngomong gitu kalau macam gitu ya. Kira-kira saya kerasan nggak di situ? Saya jenuh nggak? Jenuh banget. Ya, kalau boleh udah cepat pulang aja. Ya, Anda undang Yesus masuk dalam hatimu. Dia sekarang sudah ada di dalam dirimu. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Lalu Anda cuekin aja gitu ya. Anda berbuat sendiri sesuka dirimu, Anda pakai anggota tubuhmu semaumu dan sebagainya. Dia hanya melihat saja semuanya. Apalagi ketika Anda gagal gitu ya. Dia sebenarnya pengen tolong Anda. Tapi Anda enggan untuk bercakap dengan dia. Untuk menyapa dia. Nah, dari sinilah Bapak bilang, aku bahagia kalau bisa bercakap-cakap dengan engkau. Karena aku ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam perasaanmu. Bahkan aku sengaja mengelilingimu dengan banyak berkat, dengan damai itu. Supaya apa? Supaya engkau itu merasakan ya sesuatu yang indah dalam hidupmu itu. Ya. Nah, selanjutnya suasana hatimu menjadi suasana di sekitar anakku. Juga karena aku ada di dalammu, dan bila engkau dapat menjaga suasana hatimu dalam keadaan baik, itu membuat suasana hatiku baik juga. Itu yang menyebabkan suasana di sekelilingmu juga berubah jadi baik. Ingatlah, engkau sekarang menjadi wakilku di muka bumi. Apapun yang engkau ucapkan, aku mendukungmu. Bahkan bila engkau berkata salah, aku terikat juga. Padahal yang kau ucapkan itu. Wah, saudara. Jadi konsekuensinya itu besar sekali ya. Ketika dia, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bersedia untuk tinggal di dalam kita ini. Dan dia bilang, aku mau kamu bawa kemana-mana. Aku mau membackup engkau. Aku jadikan engkau wakilmu. Apapun yang engkau lakukan, aku dukung. Apapun yang engkau ucapkan, aku dukung. Nah, bila engkau ya berkata salah atau bersikap yang salah, ada konsekuensinya juga ya. Aku terikat juga pada hal yang engkau ucapkan itu. Wah, jadi dia kena getahnya juga nih. Ya, tapi saudara, dia nggak apa-apa, dia bilang gini, nggak masalah. Ya,
aku mau ajar kamu terus. Ya, sekali salah, nanti malam ya ketika reuni atau ketika ketemu musyawarah lagi ya dengan Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ada koreksi, ada koreksi. Dia akan apa? Melakukan koreksi kepada kita supaya hal yang salah itu tidak terulang kembali pada hari berikutnya. Ya, Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan sampaikan. Jadi sangat hati-hati dan bertanggung jawablah dengan perkataanmu. Bapak katakan aku akan mengubah segala sesuatu dengan kuasaku mengikuti perkataanmu. Itulah artinya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ketika engkau sadar, engkau menjadi satu dengan anakku, maka saat itu engkau telah menjadi anakku. Juga ketika engkau mengetahui rahasia ini, aku menyatukan diriku di dalammu juga. Ya, nah kalau engkau berbicara sesuatu, hendaklah itu dipimpin oleh hikmatku. Maka pengetahuanku akan menyertaimu juga, dan kuasaku akan mendukungmu pula. Ketika engkau sadar telah menyatu dengan anakku, maka engkau sepenuhnya di bawah kendalinya juga. Wah. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya, malam hari ini, nah itulah rahasianya. Kenapa aku dapat mempercayakan diriku kepadamu? Engkau bukanlah robot, sama sekali bukan. Tetapi aku memilikimu dan engkau memilikiku juga. Karena kita telah melebur menjadi satu. Engkau sekarang berada di dalam latihan untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran ini. Anakku. Ya. Nah, saudara, jadi malam hari ini sampai di sini dulu. Ya, di mana kita tahu bahwa rencana Allah ya dalam memerdekakan, membawa kita kepada kemuliaan supaya kondisi status anak Allah kita itu menjadi suatu hal yang benar-benar ya terbukti ya bahwa Anda diubah sama seperti Tuhan Yesus. Caranya cuman Anda harus mengalami persatuan dengan Dia. Otomatis identitas Anda akan berubah juga. Amin. Nah, Saudara, terus ya kita dilebur, jadikan satu dengan Dia. Sampai semua unsur ini manusia itu lenyap sehingga hanya unsur Allah lah yang tersisa dan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Oke? Terima kasih untuk malam hari ini. Nanti kita lanjutkan ya di acara berikutnya. Kita lanjutkan tentang kemerdekaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.